Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya di Guru Penggerak di modul 1.4 Budaya Positif. Ya. Kebetulan saya ini PGP angkatan 11. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang tiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Ini pasti baru buat Bapak Ibu, keyakinan kelas. Yang tujuh juga baru, segitiga restitusi. Jadi ada 7 konsep utama dalam budaya positif. Diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada contoh profil pelajar Pancasilanya. Nah, di sini agenda saya seperti tadi pembukaan, terus menjelaskan materi, dan terakhir refleksi. Nah, di sini saya ingin mendemonstrasikan pemahaman TGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di biasa sering kita adakan di sekolah ya, hukuman dan penghargaan. Terus 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Terus selanjutnya, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Ini yang sering kita gaungkan, berpihak pada anak. Sekarang kita fokusnya ke anak, bukan ke guru lagi. Jadi guru sekarang menggiring apa yang anak-anak ingin. Contohnya kalau dia ingin jadi atlet, jadi guru arahannya ke atlet. Dia mau jadi insinyur misalnya, dilatih di bagian sains. Terus yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Ini maksudnya adalah dari seluruh warga sekolah, komite, dan orang tua murid, agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Terus yang kelima, selanjutnya, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, di sini kita mengenalkan budaya kita yang ada di daerah kita. Contohnya kita di daerah Terawang, berarti budayanya budaya Dayak, supaya budaya itu tidak luntur. Seperti contoh salam ya, berada Adil Katarino, Baju Raming, Basuraga, Basengat Kajubata, arus. Nah, di sini ulun mau tanya Apian, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Yang setuju coba angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju nggak? Setuju. Yang tidak setuju? Bagus. Ini namanya punya
pribadi sendiri itu bagus, tidak digoyahkan oleh orang lain. Nanti ulun kasih tahu jawabannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Mari Kim? Tidak ya. Yang ketiga, memberi pengarahan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Pak Kim? Tidak ya. Nanti jawabannya nanti saya kasih tahu. Nah, dalam topik ini ada 6 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Ini nanti saya bahas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ini sebenarnya segitiga restitusi sudah sering kita lakukan, cuma ada kurang satu yang belum. Nanti kita bahas. Nah di sini kita masuk nomor 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif adalah merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif di dalamnya, mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun di dalam kelas. Budaya positif apabila dapat berkembang dengan baik pada murid, maka akan membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua, menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal baik. Murid juga terbiasa dengan pola hidup teratur, mengembangkan kepercayaan diri, dan tanggung jawab bersama. Terus membangun karakter siswa, membangun hubungan sosial yang baik antar warga sekolah, dan menumbuhkan kesadaran diri dari murid terhadap budaya positif. Nah di sini lanjut lagi. Disiplin positif. Disiplin berarti teratur dan patuh pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu hukuman, salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu adalah pilihan paling terakhir untuk mendisiplinkan anak. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali ya Bapak Ibu. Dan yang diterapkan adalah upaya pendisiplinan dengan positif. Tapi kalau bisa sedikit jangan. Tapi nanti belum kasih tahu gimana caranya supaya tidak ada lagi hukuman. Tujuan disiplin. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter seperti santun, jujur, peduli, dan memiliki karakter nilai-nilai kebajikan, sehingga profil pelajar Pancasila dapat tercermin. Nah ini kita kasih game sedikit. Perubahan paradigma. Di sini coba piala pasangan ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda.
Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nah, bisa kita kasih contoh Bunur sama Bukar. Bukar bisa minta sedikit kertas. Ya. Lepaskan anak kan tuh. Ya. Kita main game. Jangan buru-buru, Pak. Tuliskan sesuatu yang berharga. Bisa mantan pacar, alias suami. Mas. Kamas. Ini kita main game. Terserah, boleh. Bukan. Apa itu yang di tangan pian? Boleh tahu dong melihat. Dan kayak itu Karena ada orang lagi yang jajan. Terima kasih Bunur. Nah itu tadi cara membunuh. Sekarang Mutia coba dengan cara mengancam. Nah, tadi kan membunuh Bunur sudah nih. Dan sekarang cara mengancam. Oh, Bureta, cocok, Bureta. Oh, Bureta menghardik. Ayo ama diancam kayak rajin ya, mancam ke kanak-kanak. Bukan, bukan ada tuh. Ancam, jangan lemah lembut nah. Kayak apa kan? Amun dia memang bari, ada dia boleh menjagai. Mantap. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya menghardik. Siapa yang menghardik? Tina, boleh. Menghardik. Aku tidak disuruh menghardik. Hilanglah harga martabat Tina nih. Iya, boleh tak contohnya menghardik ini? Ini pas ini, sesuai. Apa yang saya itu? Dia rahasia konsep memang. Aku beri hukuman memang. Oke, sudah jangan lagi. Buat Tuhan itu. Beri contoh kayak itu langsung kami ibu. Sudah panjang. Sudah. Ya, terima kasih Bu. Nanti keterusan nanti itu. Iya. Sudah menjiwai gitu. Ya, terima kasih Bu ya. Yang terakhir Merayu, sudah Merayu. Bu Enti, kerja Merayu. Merayu Bukar. Boleh. Ayo awen. Merayu, yang manis-manisnya. Bunda, bolehlah lihat yang di tangan dia. Jangan, ulun minta yang sebelah kanan. Amun Pian mau melihat akan bun, kira ulun bawa shopping. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kira-kira dari berbagai teori tadi,
Kira-kira bukan ini memberi ke yang membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap? Menyuap ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu tadi namanya ilusi kontrol. Ya. Di sini kita sebagai guru mengontrol, ya, mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Larinya ini kena kamu nih kemana hipnotis kamu. Iya, itu teorinya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi di sini ini sebenarnya kehidupan kita sehari-hari, seperti kita mengontrol seseorang, terus kritik akan membuat orang merasa bersalah. Kadang-kadang, bujang Pak, dia nih pagi-pagi karena masuk kelas, nah itu namanya mengkritikkan, itu bisa membuat orang merasa bersalah. Terus juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, bermanfaat. Nah, maksudnya di sini adalah penguatan positif itu adalah motivasi kita dari kepala sekolah, karena ke Bapak Bu Jana nanti besok ditingkatkan lagi. Nah, itu kan membuat karakter penguatan positif Bu Jana semakin tinggi lagi. Di sini juga bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, jadi kita diberikan hak untuk memaksa sesuatu, tapi dalam hal yang baik, yang positif. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Nah, di sini stimulus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini stimulus otak kita. Kita ingin orang itu pandangannya sama dengan kita. Tapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa keinginan orang lain sama seperti kita. Ada satu waktu kita yang harus memahami kebutuhan mereka atau opini mereka. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, si anak ini sering kelahi. Setelah kita lihat ternyata dia di rumah kekurangan kasih sayang, tidak punya teman, makanya dia melakukan kenakalan. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam mengontrol ini dalam artian positif ya, bukannya negatif. Teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Benar. Di situ ada pilihan bahwa dia bisa mengikuti orang yang disuruh, misalnya bukan enak pulang kok saya. Nah, kan itu bukan bisa mengontrol diri. Ada saya ikut Pak Aris saja. Nah, kan itu namanya teori kontrol. Terus yang lain, saya bisa mengontrol lain. Nah, ini sama. Terus Anda tidak bisa mengontrol lain. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi bukan nurut sama Pak Aris, misalnya sekarang bukan bisa mengontrol Pak Aris atau sebaliknya. Itu sama. Berarti satu orang nggak bisa dikontrol dia jelas. Kalau bisa. Kalau sekolah keluar ikut keluar. Ikut. Jadi juga ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini sering kita juga jumpai. Kalau kita tidak sesuai, kita memaksa. Padahal ada namanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebenarnya kalau kita gagal
di bujukan yang A bisa ke bujukan yang B, C, D dan lain-lain. Terus model berpikir menang atau kalah. Nah di sini stimulus respon kita berpikir ikut lomba buat happy aja, mau menang mau kalah itu hal biasa. Tapi kalau teori kontrol pilihan kita sendiri, saya ini ingin juara 1 nih, biar dapat dompet kulkas kayak kemarin, gerak jalan sehat, zong kalinya kemarin, ya Bina, kemarin. Padahal keinginan masuk ini kan berpikir ingin menang, saya ini jalan harus ikut supaya dapat tugas nyatanya, dapat minyak 1. Nah di sini disiplin positif atau teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus di sini ada lagi Anda panah ke bawah. Semua perilaku memiliki tujuan. Terus model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, dari teori kontrol tadi ada 4 pikiran yang terpecah. Masuk lagi di sini, mengontrol orang lain. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini masuk ke semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, teori motivasi. Yang kedua, untuk menghindari hukuman. Ya, yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang terakhir, keyakinan kelas. Ini yang kita bahas nanti. Terus model berpikir menang, yaitu 5 posisi kontrol. Ada 5 sini. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi ini 5 posisi kontrol guru. Guru bisa menjadi penghukum, ada plus dan ada minusnya. Guru menjadi pembuat rasa bersalah juga ada plus minusnya. Menjadi teman juga ada plus minusnya. Pemantau dan manajer juga ada plus minusnya. Nah di sini kalau sebagai manajer kita akan dilebihkan dengan 3 segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi permasalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah di sini 5 kebutuhan dasar hidup kita sudah pasti ini. Yang pertama, bertahan hidup. Itu sudah pasti. Kedua, penguasaan terhadap sesuatu seperti jabatan, seperti harta dan lain-lain. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang belum kasih sayang nih, berarti belum memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat, kesenangan, yaitu kita happy. Yang kelima, kebebasan, yaitu tidak terikat apapun. Jadi sudah 5 kebutuhan dasar. Nah di sini seperti disiplin tadi ya. Disiplin berasal dari kata Latin disciplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal artinya disiplin dulu adalah belajar, tapi sekarang kita disiplin itu untuk membuat
siswa kita menjadi patuh. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini dari kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini setiap pelaku memiliki perilaku atau perbuatan, yaitu memiliki suatu tujuan. Ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini oleh Diane Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 5, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan terakhir, kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar di KM. Ini 5 kebutuhan dasar tadi, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love belonging. Nah, bahasa Inggris ini. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang 5, kekuasaan atau power. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi perilaku kita ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini biasanya murid yang tidak ingin ditegur gurunya, biasanya dia akan tidak melakukan kenakalan di kelas, tidak libur dan lain-lain. Ada juga untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini biasanya ada di kelas rendah sama TK. Yang kita dapat bintang biasanya. Yang rajin dapat bunga atau apa. Biasanya itu di kelas rendah. Tapi kelas tinggi juga kalau bisa dapat itu bagus sekali. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, kalau dua ini dari ekstrinsik berarti dari luar, kalau intrinsik ini berarti dari dalam. Artinya murid itu sadar, oh bahwa saya melakukan ini buat saya berdiri saya sendiri, karena saya tidak ingin mengganggu teman saya, apalagi sampai guru menegur saya. Jadi itulah motivasi intrinsik atau menghargai diri dan kebijakan lainnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang tadi kita bahas. Hukuman dan penghargaan, yang setuju atau tidak itu tadi, ya. Hukuman menyakitkan.
tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, yang terakhir murid menjadi rendah diri. Ini adalah efek dari hukuman. Kadang ada murid yang habis dihukum sama gurunya, besoknya nggak turun lagi, karena dia apa? Ini takut tadi. Nah, terus penghargaan juga, penghargaan di sini itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Contoh, saya melakukan penghargaan ke Ici. Nah, sedangkan Ici sama dia ini adalah teman akrab, pasti dia akan merasa cemburu atau sakit hati. Padahal mereka berdua kerjaannya sama, nilainya juga sama, tapi saya cuma memberi penghargaan ke Ici. Nah, itu akan membuat dia tidak efektif, itu juga merusak hubungan. Nah, sama tadi mereka nilainya 2, contohnya saja Ici ya. Tapi karena saya nilai cuma untuk Ici, yang saya kasih apresiasi atau penghargaan, itu membuat mereka kata Bu Tia, kenapa Ici ini penghargaan padahal nilainya sama. Itu akan membuat mereka yang jadinya berteman jadi berpisah atau bertengkar. Terus mematikan kreativitas. Nah, karena dulu mereka berteman, saling tinggi-tinggian. Karena saya cuma memberi penghargaan ke Bu Ici, maka Bu Tia, percuma ya biar aku bikin karya bagus-bagus juga nggak dinilai. Nah, itu maksud dari mematikan kreativitas. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya kemarin tidak ada lagi yang 21 ke 3 dulu sempat kan Pak? Yang ada nilainya A, B. Nah sekarang coba dengan yang baru lagi ada lagi ranking. Mungkin nanti ada pembaruan lagi, kita belum tahu. Terus merampas hak menghargai dirinya. Nah sama tadi, yang awalnya sama, haknya sama, saya pergi sekolah sama-sama, cuma karena gara-gara saya memberi penghargaan ke Ici, lalu dia merasa saya juga nggak ada harganya kalau cuma satu orang yang dihargai. Bagaimana kita membiasakan budaya positif di sekolah, terutama anak yang PAUD ya, artinya di transisi PAUD dan SD gitu ya, di mana mereka dikenalkan dengan kebiasaan di sekolah. Terima kasih. Ya terima kasih Bu Nur dan Bu Karyana. Untuk pertama itu adalah dengan adanya apresiasi ya, itu kan bagaimana metode-metode tadi ya. Dengan adanya apresiasi, yang kedua membangun komunikasi terbuka antar murid. Yang ketiga adalah sekolah yang mendukung pembelajaran inklusif. Yang keempat adalah mendukung kolaborasi antar guru dan siswa. Yang kelima adalah mengadakan kegiatan positif. Seperti kemarin kita sudah menyediakan lomba-lomba, adalah kegiatan positif. Terus untuk guru tadi, bagaimana kita membangun budaya positif PAUD ya Bu, transisi PAUD ke SD ya. Jawabannya adalah bersikap sopan dan meminta izin guru bila akan masuk atau keluar kelas. Di situ kita akan membudayakan budaya positif. Jadi anak-anak tidak langsung keluar masuk, tapi harus ada izinnya dulu supaya apa? Supaya budaya positif itu bisa terlaksana di dalam kelas. Dan juga yang sering kita abaikan sekarang budaya mengantri. Kadang karena kita buru-buru jadi kita menyerobot kiri kanan. Benar tidak Bu? Ya. Oke. Sudah kuat Bu? Ya. Di sini kita masuk teori motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku itu adalah dorongan.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Nah, itu untuk mengharap imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal atau dalam diri. Nah, di sini masih suasana 17 Agustus. Di sini kata Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu kata Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ada juga Bu, dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau tadi biasanya kita dihukum itu pasti jelek kan, atau positif atau negatif. Ternyata penghargaan juga sama, ya sama. Nah, itu yang akan mengurangi apa? Ketepatan, tidak efektif lagi. Kemudian percuma biar saya mengerjakan nilai 400 juga. Misalnya Pak Anja juga tetap milih Pak Isi, misalnya. Itu akan membuat ketepatan tidak efektif, terus merusak hubungan. Ya, dari tadi Bu Isi dan Bu Teni baik karena saya cuma memberi penghargaan ke Bu Isi, nanti akan merusak hubungan pertemanan mereka berdua. Itu adalah sisi negatif dari penghargaan. Nah, di sini selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Seperti saya jelaskan tadi, yang nilainya sama, cuma saya berpihak atau memberi penghargaan pada biji, itu akan membuat kualitas mutia akan turun. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Nah, di sini lebih baik kita itu mengajarkan kebajikan dalam kurung apresiasi dibanding dengan penghargaan. Yang pertama, yaitu beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Nah, maksudnya khusus secara pribadi ini apa? Khusus itu semisal saya panggil Wisi misalnya. Kamu Wisi, kamu sudah bagus, tetapi saya memberitahunya secara pribadi, tidak di lingkungan kelas, karena itu akan membuat yang lain akan merasa gawang atau turun. Terus juga beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Contoh, misalnya hari ini memberi penghargaan lagi ke dia. Nah, besoknya lagi ke Buka, besoknya lagi ke Bunor, sampai semua kelas dapat. Nah, itu adalah memberi pengakuan. Itu akan membuat anak yang tadinya malas jadi rajin turun. Terus beri pengakuan secara konsisten. Konsistennya adalah terus menerus, ya. Jadi tidak hanya hari itu aja, tapi minggu depannya lagi, sampai dia lulus sekolah. Terus fokus pada proses, ya. Sekarang yang dinilai bukan nilai akhir, tapi adalah prosesnya, ya, prosesnya. Nah, ini contoh pengakuan. Nah, pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya empati, berarti perhatian. Misalnya, wah, saya melihat Bu Pina hari ini rajin menyapu kelasnya. Nah, itu nilai kebajikan saya, rasa empati. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya. Saya menghargai nilai pembukanya, nilai kebajikannya, kepedulian. Saya menghargai kerja keras Maripin, misalnya mengerjakan KMN sendiri. Nah, itu saya mempedulikan atau saya menghargai
punya Pak Arifin. Contohnya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih, yaitu rasa tanggung jawab. Ini biasanya yang beri adalah pimpinan ya, atau di tempat kita kepala sekolah memberi rasa terima kasih kepada anggotanya dalam mengerjakan sesuatu. Di sini contohnya pada murid, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini ada contohnya ya, untuk kebajikan. Nah, di sini ada games lagi. Untuk nomor 1, di sini jawabannya hukuman atau konsekuensi, cuma 2 jawabannya. Kita main game lagi. Oke? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Yang konsekuensi angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang hukuman angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti jawabannya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman angkat tangan. Oke. Yang konsekuensi angkat tangan. Ya, terbagi 2 ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang konsekuensi angkat tangan. Cuma 3 orang. Yang hukuman? Mayoritas, banyak ya. Oke. Nanti kita lihat jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa? Hukuman? Konsekuensi? Angkat tangan, konsekuensi. Ya. Yang hukuman angkat tangan. Oke. Nanti kita lihat. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, oke. Nah, kita cek ya, benar apa tidak jawabannya. Di sini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Ayo. Hukuman apa konsekuensi ini? Hah? Yang hukuman angkat tangan, yang hukuman. Oke, yang konsekuensi angkat tangan. Kita cek nanti ya. Nah, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran dijauhkan. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi yang hukuman. Konsekuensi angkat tangan. 1, 3, 4, 5. Hukuman banyak ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Nah, ya, 50-50 namanya. Jadi mencatat 100 kali di buku itu adalah hukuman karena membuat murid merasa bersalah. Yang kedua, murid juga diminta push up 15 kali dan tidak menggunakan masker. Itu juga hukuman. Lari mengelilingi basket juga itu hukuman. Nah, yang konsekuensi adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk konsekuensi. Berarti dia bertanggung jawab karena dia menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coretnya. Terus juga membersihkan tumpahan air juga. Itu masuk konsekuensi ya.
Kenapa? Karena dia membersihkan apa yang jadi masalahnya, karena dia menumpahkan air di meja tulis karena takut kena temannya, makanya dia membersihkan. Itu dia masuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, nah itu hukuman sudah jelas, karena kita membuat orang atau murid merasa bersalah. Nah ini yang perdebatan tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena tadi saya lihat banyak yang hukuman kan? Salah. Iya, cuma 2 itu tadi konsekuensi. Ya. Kenapa? Ini kan seperti ini. Contohnya tadi hukuman ini. Mana tadi menulis? Nah ini mencatat 100 kali. Nah ini kan juga sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Perbedaannya adalah kalau ini tidak masuk dalam pembelajaran. Ada nggak manfaatnya nulis 100 kali di buku? Ya. Iya, tulisannya bagus. Nulis 100 kali lama-lama jelek pasti kan? Ya. Tapi berbeda dengan PJOK. PJOK adalah lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kenapa? Kalau PJOK itu pertama ada pemanasan, ya, ada pemanasan. Karena dia terlambat 10 menit, dia terlewat dalam pemanasannya. Oleh karena itu, dia disuruh lari. Itu kan masuknya konsekuensi. Karena masih ada hubungan dalam pembelajaran. Yang tidak ada hubungan sama tadi ini. Lari mengelilingi basket 2 kali, tidak ada menyebut PJOK-nya. Benar? Jadi intinya adalah hukuman itu adalah membuat murid merasa tersiksa atau merasa bersalah. Sedangkan konsekuensi adalah tanggung jawab. Kenapa? Ini sama-sama lari mengelilingi, ini juga sama. Tapi ini adalah ada pembelajaran PJOK karena ada pemanasan. Karena dia terlewat 10 menit. Oke, sudah paham Bu, hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut ya. Nah di sini, ini perbedaan tadi kata saya tadi. Hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Hukuman itu harus menyakitkan. Nah, sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ya, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Semuanya tadi, kamu tidak ikut pemanasan, jadi sebenarnya kamu lari 2 kali putaran. Kenapa? Membuat memang tidak nyaman awalnya, tapi setelah itu dia bisa ikut olahraga karena sudah pemanasan. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Nah, di sini konsekuensinya adalah kita stimulus tanggapan. Jadi, ini anak menghargai disiplin. Nah, jadi di sini kita memberitahunya tidak dengan kekerasan, tapi dengan pelan-pelan. Terus ada juga hukuman itu memaksa atau paksaan. Nah, padahal di sini adalah kita bisa dengan stimulus, kita bisa dengan pelan-pelan membilanginya supaya tidak ada lagi paksaan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini yang saya bilang tadi, menulis 100 halaman itu adalah menyakiti dirinya sendiri. Padahal ini adalah, kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Terus konsep diri yang buruk. Konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Di sini kalau hukuman kita belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi, saya takut dihukum karena misalnya Pak Aditya galak misalnya. Dia takut dihukum karena dia gimana caranya menyembunyikan kesalahannya di kelas. Padahal di sini konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kenapa? Kita disiapkan dari sekolah agar anak saat terjun di lapangan itu dia sudah mematuhi peraturan yang ada di luar sana. Ya.
Rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini adalah efek dari hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ini untuk selamanya, kalau ini untuk sementara, itulah konsekuensi. Nah, sekarang kita lagi masuk ke restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Gosen tahun 2004. Nah, di sini ini adalah tadi hukuman seperti sudah dijelaskan, sesuatu yang menyakitkan, konsekuensinya harus terjadi. Nah, ada lagi pilihan terbaik, yaitu melakukan restitusi. Itu restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman tadi dia membuat jerah ya, atau kadang ada anak yang gurunya memarahinya, besok dia bisa turun. Itu karena efek hukuman. Tapi kalau ini, kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Terus korban mendapatkan ganti. Seperti tadi, dia menghilangkan tugas temannya, lalu dia bertanggung jawab untuk menulis lagi. Nah, jadi sini adalah korban mendapatkan ganti, sehingga murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Contohnya, pertanyaannya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu adalah restitusi. Ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, contoh tadi, kayak saya memberi penghargaan ke Ici, dia merasa percuma saya belajar dengan Pak Anjar benar-benar, tapi Pak Anjar tetap memberi penghargaan ke Ici. Nah, makanya saya akan melakukan restitusi untuk memperbaiki hubungan mereka kembali. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini adalah kita cari apa sih akar masalahnya. Contohnya misalnya, anak ini selalu nakal di kelas. Ternyata setelah kita selidiki, anak tersebut adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Makanya dia mencari perhatian di sekolah. Makanya kalau kita melakukan restitusi, kita akan mengetahui kebutuhan dasar yang menjadi tindakan anak tersebut kenapa nakal. Terus restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak diasingkan, tapi dikembalikan lagi ke kelompoknya. Nah, ini yang sering kita lewatkan. Kalau segitiga sudah pernah, secara tidak sadar kita semua sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Tapi yang belum adalah keyakinan kelas. Contoh di sini tidak ada keyakinan kelas kan? Biasanya yang ada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas pasti ada, tapi kalau keyakinan belum tentu.
Nah, di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini kan keyakinan. Kalau peraturan di kita dilarang untuk tidak menggunakan helm saat menggunakan motor, itu adalah peraturan. Kalau keyakinan, mengapa ya? Apa sih? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi kita bertanya, apa sih manfaatnya menggunakan helm? Ternyata peraturan tersebut supaya kita tidak cedera kepala atau kecelakaan, mengurangi dampaknya. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kalau hukuman kan kata-katanya saat bepergian wajib menggunakan masker. Nah, tapi kalau keyakinan kita tanya, mengapa sih saya melakukan itu? Apa sih gunanya? Nah, itu berbedanya peraturan dan keyakinan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini dari kata keyakinan adalah mengapa. Kalau peraturan kita wajib datang jam 7.00, nah, itu peraturan. Kalau keyakinan, untuk apa sih kita datang jam 7? Kenapa nggak jam 8, jam 9? Nah, itu adalah keyakinan. Ya. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kadang kalau peraturan kita ada yang setuju dan tidak, ya Bu. Misalnya peraturan A tidak cocok dengan si B, si C. Nah, lebih baik kita harus melakukan keyakinan kelas. Nah, di sini budaya positif itu ada yang pertama, lingkungan positif. Seperti kita sudah positif nih, kita sering berbagi praktik baik. Nah, setelah positif, lingkungan positif juga itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan itu mencakup sekolah dan kelas. Kalau peraturan kelas itu pasti berbeda. Kelas A dan kelas B pasti beda peraturannya. Ada beberapa yang beda. Tapi kalau keyakinan itu rata-rata hampir sama. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Nih. Biasanya kalau peraturan datang tepat waktu jam sekian, itu adalah menyuruh anak. Tapi kalau ini adalah datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Tidak ada ditulis jamnya berapa. Ya, yang penting ini adalah mengajarkan anak bahwa di atas keyakinan kelas ada peraturan kelas. Jadi misalnya ini peraturan kelas jam 6.30 masuk ke dalam untuk tiket. Jadi keyakinan itu adalah atau kesepakatan kelas tadi adalah bagaimana caranya supaya anak itu sadar bahwa sebelum 6.30 sudah masuk ke dalam kelas. Contohnya juga menjaga kebersihan sekolah. Kalau peraturan dilarang membuang sampah, kalau keyakinan menjaga kebersihan sekolah. Itu adalah supaya anak itu ikut andil di kelasku, ya. Aku harus menjaga kebersihannya. Terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Biasanya kalau peraturan sebelum pulang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu peraturan. Kalau keyakinan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terakhir, aktif dalam pembelajaran. Dan tertib, ini juga contoh yang kedua. Kami guru dan murid saling menyayangi. Yang kedua, kami dan murid saling semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, saya kasih tahu perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu dibuat dari kepala sekolah dan juga guru. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu dibuat bersama murid. Jadi contoh, misalnya kelas Bu Jara misalnya, dia melakukan keyakinan, melakukan keyakinan kelas. Jadi dia akan mengumpulkan muridnya
Apa keyakinan kelas kita? Contohnya tadi misalnya menjaga kebersihan sekolah. Kalau peraturan kan dilarang membuang sampah. Kalau keyakinan kelas menjaga atau berdoa sebelum belajar itu adalah ibaratnya raport kelas lah kalau ibarat kita tuh. Jadi anak menyetujui, guru pun menyetujui. Nah, jadilah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tanpa paksaan atau tanpa membuat sakit hati. Ya, itu berbeda peraturan dan keyakinan kelas. Ya, selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel T dan tabel Y. Nah, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini juga bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini adalah tabel Y. Ini adalah pertama terlihat, terdengar, dan terakhir berperilaku. Ini untuk hormat ya. Jadi contohnya apa? Kita melihat, terlihat dulu, Paris datangnya bagus, kinerjanya bagus. Terus terdengar dari kepala sekolah lain, kinerja Paris itu bagus gini. Dan selanjutnya kan berperilaku, saya ingin menjadi Paris untuk kedepannya. Itu untuk hormat. Sama juga dalam bekerja. Ini juga sama, huruf T juga sama. Cuma di sini adalah tampak seperti, ini tidak tampak seperti. Ya. Ini juga sama, ini tabel Y dan ini tabel T. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ini sama tadi sudah. Yang tabel T lagi, tampak seperti atau tidak tampak seperti. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering datang terlambat. Kedua, menyapa teman dan guru setiap hari. Tapi terlihatnya tidak ta'acuh kepada teman dan guru. Yang ketiga, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Di sini tidak mengembalikan barang setelah dipinjam dan mengatakan sembarangan. Ya. Ini juga tabelnya juga sama. Bekerja dan menyimak. Di sini tidak mendengarkan. Di sini menyerahkan tugas tepat waktu. Di sini tugas tidak diberikan. Segitiga eksekusi. Nah, ya. Contoh budaya positif segitiga eksekusi. Nah, ini profil fasilitator saya. Ini Pak Cuma yang datang kemarin PI. Nah, ini ya. Kasus 1, menstabilkan identitas. Terus kualifikasi tindakan yang salah. Ini adalah skenario-nya. Jadi skenario pertama adalah dia meminta uang ke kelas lainnya. Itu skenario pertama. Nah, ini guru menanyakan keyakinan. Kamu kemarin sudah kelas. Kasus 2, dia membawa HP di sekolah. Ya, dia adalah menampilkan validasi dan menanyakan keyakinan. Kasihan ya. Jadi ada tanggapan murid juga hadir. Dari murid kelas 6. Kasus 1. Nah, ini.
bantu bapak tuh. Kacau bapak nih kan. Wen, ambillah mbak itu Wen, minta tolong Wen. Dua Wen, satu lagi tuh Wen. Wen, satu lagi. Nah, ini kasus kedua. Yunika membawa HP ke sekolah. Menurut peraturan sekolah, tidak boleh menggunakan HP di sekolah. Syuting kawannya hebat jualannya kan tipu. Ada minggu berapa lah? Sebulan yang lalu. Ya. Anda jual di si ruangan apa di bawah syutingnya? Validasi tindakan yang salah. Nah, itu adalah manfaat segitiga restitusi. Jadi, murid tahu apa yang dilakukan itu salah. Setelah itu dia akan memperbaikinya. Nah, ini tadi restitusi sudah saya kasih tahu. Ciri-ciri restitusi
bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam hati, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, terus fokus pada karakter dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah itu tadi juga sama hukuman tadi, menghukum siswa hormat selama 10 menit, guru marah dan siswa menjadi takut, itu hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, atau membantu siswa menyelesaikan masalah. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu manfaat restitusi. Nah ini 5 posisi kontrol tadi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi di sini disarankan kita berperan sebagai manajer. Karena apa kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan ini tidak benar? Kira-kira bagaimana agar kita bisa memperbaiki ini? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Jadi sini kita membuat anak itu bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya saat dia ingin melakukan lagi, kemarin saya seperti ini. Jadi inilah pentingnya bahwa kita guru posisi kontrolnya harus menjadi manajer. Ini manajer bertuang, begitu. Manajer perusahaan. Nah ini menstabilkan identitas. Seperti disebut tadi, guru berkata terbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini supaya apa? Menenangkan anak yang tadinya bergubu-gubu berkelahi, kita inginkan dengan seperti ini. Itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Nah, kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah. Tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak mencari yang benar dan yang salah. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu supaya kamu menenangkan hati anak yang gaya berkelahi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu bisa bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus, mungkin kamu bisa menjadi sesuatu perilaku baru yang lebih efektif bersediakah kamu mempelajarinya. Jadi di sini memvalidasi itu menanyakan benar nggak berkelahi itu benar nggak. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, makanya nanti kita sama-sama membuat keyakinan kelas supaya bisa melakukan segitiga restitusi. Contohnya sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama di kelas. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan kelas. Ya, jadi ini 3 segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, membuat anak tenang. Yang kedua, memvalidasi ini benar nggak? Ini sesuai nggak? Nah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Makanya harus ada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak
pada saat mengendarai kendaraan roda dua, atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ini seperti dia tadi? Untuk apa? Kalau peraturan kita dilarang tidak menggunakan helm saat berkendara, tapi kalau keyakinan kelas dia tanya mengapa sih kita tidak memakai helm? Nah, apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita yakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran murid untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi keyakinan kelas itu tergantung gurunya dan muridnya. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang satu, keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti saling menghormati, bukan kalimat dilarang ribut. Nah, tapi lebih kalau keyakinan kelas saling menghormati, tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang dua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, boleh 2, boleh 3 itu tidak masalah, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya ada setiap 1 semester kalau ada perubahan keyakinan kelas, nah itu bisa gurunya dan muridnya melakukan kegiatan curhat atau curhat bersama. Bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau sudah tidak relevan bisa diganti lagi keyakinan kelas yang barunya. Ini sama restitusi dan ciri-ciri restitusi. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya Pak, dia lebih bertanggung jawab lagi, dia tidak melakukan kesalahan yang kemarin. Ciri-ciri restitusi memperbaiki hubungan, bukan untuk menebus kesalahan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan, terus fokus pada karakter, ya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita tidak mencari si A, si B yang benar, tapi kita mencari solusinya. Nah ini contohnya pertanyaan, ya, bisa nanti dipraktekkan. Ini refleksinya, hal baru apa yang membuat pertimbangan saya. Oke, sampai sini sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu Jana. Ya, bagaimana cara membangun kamera? Kamera, ya. Tolong ya, Mas. Agak jauh sana dia. Jangan lihat gendut ya. Belum. Ya, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ada lagi pertanyaannya? Boleh. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya, seperti apa upaya membangun budaya positif yang berpihak pada murid? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Jana dan Bu Tina. Ya, untuk
Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Cara yang pertama adalah terapkan komunikasi terbuka. Yang kedua, bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Yang ketiga, hindari pendisiplinan dengan cara yang negatif. Yang keempat, seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional siswa. Yang kelima, tanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Untuk pertanyaan nomor 2 tadi, seperti apa upaya membangun budaya positif yang berpihak pada murid? Yang pertama, upaya dalam membangun budaya positif sekolah adalah diawali dengan membentuk lingkungan yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu berpusat pada murid dengan menyusun kesepakatan kelas yang efektif dan membantu dalam pembentukan budaya sipil positif di kelas. Seperti itu, Bu. Iya. Oke, sudah semua? Baik, saya akhiri untuk presentasi hari ini. Terima kasih kerjasamanya Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA. Semoga nanti kita bisa bekerjasama kembali. Perkenalkan, nama saya Eunike. Setelah dilakukan segitiga restitusi oleh Pak Anjar, saya merasa dihargai sehingga saya memiliki keinginan untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih Pak Anjar. Anggapan hasil presentasi hari ini, saya itu menjadi sangat senang dan semakin antusias untuk menerapkan lingkungan di sekolah dan kelas. Terus saya juga mencoba menerapkan membuat keyakinan kelas. Disitulah saya menemukan hal yang berbeda. Nah, karena dalam pembuatan keyakinan kelas ini murid dengan kesadarannya mengungkapkan nilai-nilai kebijakan disiplin positif. Nah, terus yang akan diyakinkannya dalam praktek segitiga restitusi. Dan untuk memperbaiki kesalahan, murid terlihat terbuka dengan permasalahan yang dihadapi dan tentang bagaimana cara memperbaikinya, yaitu saya sangat senang perasaannya ketika saya bisa melakukan hal tersebut. Sekian, terima kasih. Saya mendengar presentasi dari Pak Anjar, saya harus menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tepat penerapan budaya positif di sekolah, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih. Setelah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Anjar tadi, saya selaku kepala sekolah SD 4 Tanah Putih akan melaksanakan budaya positif di dalam sekolah kita. Di sekolah ini, meskipun nanti dalam pelaksanaan itu mungkin ada yang faktor-faktor pendukung, mungkin ada faktor penghambat, tetapi tetap kami laksanakan sebaik-baik mungkin. Itu mungkin yang kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti budaya positif bisa terlaksana dengan baik di sekolah kami. Saya Dian Jerdianto, CGP Angkatan 11. Setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya akan menerapkannya di sekolah dan di kelas. Terima kasih.